Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radela Syafa Ramadhani dan teman sekelompok saya Putri Melati Salsabila. Kami berdua dari kelas 10 DPIB 1. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Juga gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu yang pertama serangan jantung. Serangan jantung adalah suatu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Gejalanya adalah nyeri dada, sesak nafas, pusing, gelisah, dan keringat dingin. Pengobatan serangan jantung adalah berupa obat-obatan atau pemasangan ring. Metode pengobatan tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan komplikasi hingga berakibatkan kematian. Komplikasi tersebut meliputi aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, dan jantung robek. Penyebab dari serangan jantung adalah penyakit jantung koroner, penyalahgunaan nafza seperti kokain, kurangnya oksigen dalam darah, atau hipoksia. Cara mencegahnya adalah memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh, serta serat seperti alpukat, ikan, dan sayur-sayuran. Mengurangi konsumsi gula dan garam, menangani diabetes dan hipertensi, berhenti merokok, olahraga dengan teratur, tidak menyalahgunakan nafza, dan mengelola stres. Kedua, ada hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Gejalanya sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Pengobatannya dengan mengonsumsi obat-obatan melalui terapi relaksasi, misalnya meditasi dan terapi yoga, dan diiringi dengan pola hidup yang sehat. Penyebabnya adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Cara mencegahnya dengan menjalani pola hidup sehat. Yang ketiga ada hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan pingsan atau pusing karena otak tidak menerima darah dalam jumlah yang cukup. Gejalanya adalah pusing, mual, muntah, lemas, pandangan buram, sesak nafas, dan lain-lain. Pengobatan hipotensi ditentukan berdasarkan penyebab yang mendasari. Penyebab hipotensi adalah kehamilan, dehidrasi, infeksi, pendarahan, dan lain-lain. Cara mencegah hipotensi adalah menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari dan membatasi konsumsi alkohol. Yang kedua, makan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan. Yang ketiga, memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur sekitar 15 cm. Keempat, berdiri secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Gangguan sistem peredaran darah yang terakhir adalah aneurisma. Aneurisma adalah suatu area yang membengkak dan melemah di dalam arteri. Gejalanya adalah nyeri di sekitar mata, mati rasa di salah satu sisi wajah, pusing dan sakit kepala, kesulitan berbicara, keseimbangan terganggu, dan lain-lain. Cara pengobatan aneurisma adalah dengan penanganan aneurisma otak yang bertujuan untuk mencegah pecahnya aneurisma, meredakan gejala yang dialami, dan serta mencegah komplikasi. Penyebab aneurisma adalah melemahnya dinding pembuluh aorta. Pencegahannya adalah dengan berhenti merokok, tidak menggunakan narkoba, dan menjalani pola hidup yang sehat. Itu dia materi tentang sistem peredaran darah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.